Saya mau masuk Muslim, juga sudah izin sama ibu. Ibu bilang gini, kamu mau keyakinan apapun, kamu bebas. Yang penting gini, nanti setelah kamu pindah dari keyakinan si A ini, kamu ke keyakinan si B, kamu harus tetap melakukan ibadahnya gitu. Jadi saya bilang ke ibu, iya gitu. Buktikan Tuhan itu ada. Para ulama akan kesulitan. Tapi saya hidup justru mencari bukti Tuhan itu ada. Nah, bagaimana saya membuktikan Tuhan itu ada? Nah, disitulah saya ketemu informasi yang sederhana, yang mengatakan begini, kalau ada buku yang bisa dihafal, maka di dunia ini hanya ada satu buku. Di dunia ini hanya ada satu buku yang bisa dihafal. Asyhadu Allah ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini di sebelah kanan saya ada seorang calon mu'alaf, calon sahabat kita. Biar ini tidak dituduh sebagai abal-abal karang-karangan, saya harus membacakan ini. Namanya adalah Mas Supardi, betul ya? Benar. Mas Supardi, kelahiran Madiun tahun 89. Iya. Betul. Laki-laki, alamatnya di Surabaya. Bubutan agama sebelumnya Kristen ya? Kristen iya. Protestan? Iya, benar. Oke. Dari gereja mana, Mas? Gereja GSJK. Gereja Sidang Jemaat Kristus. Sidang Jemaat Kristus. Iya. Ini statusnya belum kawin, karyawan swasta. Baik, Mas Supardi, ya. Sejak lahir Kristen? Sejak lahir saya pokoknya nggak tahu ya. Dulu mulai Kristen itu ikut ibu. Ikut ibu? Iya. Maksudnya gimana? Bisa diceritakan? Gini, dulu kecil itu ikut nenek. Ikut nenek? Iya. Nenek ikut Muslim? Muslim. Ikut nenek, setelah itu aku dewasa. Lulus SD, ikut ibu. Ikut ibu? Iya, ibu ikut ibu di Surabaya. Itu. Nah, ibunya Kristen apa Islam? Kristen. Ibunya Kristen. Jadi secara otomatis dulu kecilnya dolannya di masjid enggak? Kecilnya? Iya. Kecil dolannya di masjid. Iya. Setelah lulus SD ya? Iya, selesai SD. Iya, lanjut sekolah SMP itu ikut ibu. SMP ikut ibu. Terus agama juga ikut ibu. Terus jadi sergap ke gereja gitu? Iya. Sempat dibaptis? Iya. Dibaptis pada usia berapa, Mas? Saya lupa, 2005 kalau enggak, 2005 atau 2006. 2005, 2006 baptis Islam. Baptis Islam. Di celuk. Iya, jadi aku nyelam di air gitu. Oke. Setelah itu aktif di gereja? Iya, terus tahu itu maksudnya enggak rutin sih. Enggak rutin. Cuman kalau ibu nyuruh ke gereja ya aku ke gereja, kalau ibu enggak nyuruh ya enggak. Oh, kalau enggak disuruh ibunya juga enggak berangkat ke gereja gitu. Cuman ngantar aja. Ngantar aja. Iya. Terakhir ngantar ibu ke gereja kapan? Kemarin Minggu. Setiap hari Minggu ya. Kemarin. Iya, setiap jadi Minggu itu ngantar ibu. Ini hari Sabtu, jadi 6 hari kemarin itu masih ngantar ke gereja. Iya, ngantar ibu. Nah, pas posisi atau situasi nganter ke gerejanya gimana? Ikut? Enggak, saya nganternya cuman dari depan gereja. Oh, ngedrop saja? Iya. Ngedrop terus tinggal atau nunggu di depan? Enggak, aku tinggal pulang. Oh, ditinggal pulang. Iya. Nah, kejadian nganter ke gereja terus ditinggal pulang itu sejak dulu atau mulai kapan ditinggal pulang gitu?
Itu sudah lama sih, sekitar 1 tahun yang lalu, sudah 1 tahunan. Karena gini, aku Gimana ceritanya? Biar rame nih. nggak tahu perasaan atau gimana ya. Saya setiap masuk ke gereja itu rasanya itu kalau ikut ibadah gitulah, rasanya itu kayak nggak nyaman, maksudnya bukan nggak nyaman atau gimana ya. Pokoknya itu pengen cepat-cepat selesai gitulah. Gitu. Jadi kalau masuk ke gereja ikut ibadah malah nggak nyaman. Iya, jadi kebanyakan saya selalu ibadahnya itu di rumah. Apa yang dilakukan di rumah kalau ibadah di rumah itu? Ya baca Alkitab sama renungan pagi gitu. Tapi justru malah nggak di gereja ya? Iya, lebih banyak nggak di gereja, nggak masuk ke tempat ibadah, tapi cuman ibadah di rumah gitu. Ibadah di rumah. Cukup sering membaca Alkitab atau Bible itu? Iya, iya. Tapi rasanya gimana sekarang kalau Mas Supardi ini sering membaca Bible atau Alkitab, tetapi kok sekarang tiba-tiba pengen masuk Islam? Rasanya terakhir baca Bible kapan, Mas? Terakhir minggu yang lalu masih baca Bible? Iya. Tapi kalau untuk kayak cuplikan-cuplikan ayatnya itu hampir setiap pagi baca karena dikirimi sama pendetanya. Tiap pagi baca karena melalui WA dikirimin. Iya benar. Gitu. Okay. Soalnya kan saya nggak pernah ikut ibadah, jadi kayak pendeta itu ngirimi ayat-ayat gitu supaya saya itu untuk rajin ibadah lagi gitu. Terakhir dikirimin kapan? Pagi tadi. Masih inget nggak yang dikirimin itu apa ini, Injil yang apa? Iya, enggak. Pasal apa? Enggak ngerti juga. Saya buka, saya baca, setelah itu saya balas terima kasih, setelah itu saya tutup lagi. Atau mungkin malah nggak dibaca terus langsung terima kasih? Saya tetap saya baca, cuman saya lupa karena kan sehari aktivitas, jadi saya baik. Oke, sekarang kita kembali ke tadi. Ya. Tiap pagi baca ayat, ya, atau juga buka Bible-nya, kok masih tetap pengen masuk Islam ini apa gitu loh? Nggak tahu ya, saya ada dorongan atau gimana, saya juga kurang tahu. Nah, atau begini, saya bantu membahasakan. Iya. Ada sesuatu rasa yang saya ingin kembali ke Islam, apa begitu? Karena dulu kan masa kecilnya di Islam. Iya, ikut. Apa ada kerinduan itu kira-kira? Kalau soal kerinduan itu mungkin ada kayak gini. Saya nggak tahu ya. Gimana? Setiap kali saya dengar azan subuh, kan setiap pagi saya selalu bangun subuh. Itu dari dulu sampai sekarang itu selalu bangun pagi. Tertib ya? Iya, karena itu dari kebiasaan dari kecil. Terus. Nah, setiap kali dengar suara azan subuh, saya itu merasa apa ya? Nggak tahu apa rasanya, kayak gimana ya? Dekat dengan masjidnya? Di sini dekat. Yang tiap pagi dengar azan subuh itu? Iya. Jarak rumah dengan masjidnya berapa jauh? Mungkin jaraknya dari berapa rumah kira-kira? Oh, enggak rumah, cuman beda gang. Kayak ini gang sini sama nanti gang sebelah sana. Oke. Gitu. Jadi gang. Malah justru mungkin cuma terpaut 3-4 rumah terus masjid karena gang ya. Gimana perasaannya? Perasaan itu gimana ya? Rasanya itu seperti nyaman atau gimana, saya kurang tahu, nggak bisa jelasinnya. Kalau mendengar suara adzan subuh. Iya. Masih ingat nggak cara sholatnya dulu? Cara sholatnya dulu lupa saya. Udah lupa ya, karena dulu terakhir SD ya ikut nenek itu ya. Apa ini to the point saja? Apa karena mau menikah ini? Bisa saja, maksudnya gini. Iya, sama juga mau balik lagi kayak dulu. Tapi berat loh Islam itu, kalau sholatnya sehari 5 kali. Iya. Sanggup enggak ini? Ya, antara pengen menikah, kemudian konsekuensinya kalau menikah kan mbaknya minta
Islam gitu. Nah, maka Mas Supardi ini meskipun sregep menerima SMS dari pendeta, ya, juga tiap minggu ini nganter ibu ya, ke gereja, ya, tapi terus mau masuk Islam ini nanti konsekuensinya sehari 5 kali sholatnya minimal. ya, Sanggup? insya Allah sanggup. Insya Allah sanggup. Insya Allah kok pinter berarti. Makanya yang perlu kita tanya itu apa? Sekarang begini, kan harus ada sesuatu yang menarik selain calon istri untuk jadi seorang ya, Muslim, selain ketertarikan karena adanya calon istri. ya, Apa yang membuat Mas Supardi ini tertarik dengan Islam? Karena ini nggak boleh main-main. Maksud saya ya, begini, masuk Islam itu urusannya dengan surga neraka. Anda di Kristen juga urusannya dengan surga neraka nantinya setelah kita meninggal. ya, Ya. Ini tidak boleh untuk main-main. Kalau masuk Islam ya betul-betul harus serius. Masuk Islam bener, bukan masuk Islam nanti juga nggak ke masjid, nggak sholat. Sekedar administrasi. Nah, sekedar memenuhi syarat supaya bisa dapat mbak ini gitu. Atau kalau tertarik dengan Islam, maka mungkin mulai tidak tertarik dengan Kristen. Nah, Anda juga harus bisa menceritakan kenapa nggak tertarik dengan Kristen, kok tertarik dengan Islam. Ini yang akan membuat Anda nanti kuat Islamnya. Kalau juga nggak ngerti Islam itu yang menarik apa, Kristen yang tidak menarik itu apanya, ya itu nanti Anda cuman ngambang, ya, terombang-ambing saja. Dan dikhawatirkan nanti setelah istrinya hamil atau punya anak, Anda kembali lagi ke Kristen. Nah, kasihan anak istrinya. Nah, ini harus juga kasihan anaknya. Harus jelas nih apa ini. insya Allah saya tetap Muslim dan nanti kedepannya tetap belajar untuk jadi apa, seorang Muslim yang lebih baik dan lebih baik lagi, insya Allah. Mohon maaf tadi saya lupa memperkenalkan tamu-tamu agung di sebelah saya ini. Ini adalah tamu agung dari Malang, tapi aslinya dari Jogja. Bapak Suryadi, ini pimpinan salah satu komunitas yang bergerak di Kristologi, Arimatea. Nah, Bapak Suryadi ini adalah pimpinannya. Ini sebelah saya lagi, ini wajah yang tidak asing lagi. Ini Gus Bedik yang paling bedik, gitu. Gus yang paling bedik. Gus yang paling bedik. Gus yang paling bedik, paling nyeleneh. Gitu. Jadi kalau nanti lihat kontennya nyeleneh, ya wis, pokoknya namanya juga bedik, gitu. Tapi hebat, gitu, keilmuannya itu. Jadi kita kembali lagi ke tanya jawab ini. Barangkali Pak Ser mau ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Supardi, Ya. tadi ceritanya ikut ibu. Mohon maaf kalau saya Ya. tanya, sang bapak di mana? Untuk bapak kandung Ya, itu sudah pisah ibu, terus nikah sama ayah, maksudnya untuk ayah kandung. ayah kandung sudah pisah lalu sudah menikah. Iya, sudah menikah. Ibu juga sudah menikah. Iya, Ibu kandung di sini di Surabaya juga sudah menikah. iya. Tapi untuk ayah yang sambung sekarang Iya. itu sudah almarhum. Hmm. Dan untuk ayah yang kandung saya nggak tahu, maksudnya sudah nggak ada komunikasi dari kecil. Sama ayahnya Mas sendiri itu. Iya, Iya. iya. Nggak, Berarti ibu itu Kristennya karena menikah dengan ayah sambung atau gimana? saya kurang tahu itu. Kurang tahu. Iya, karena gini, dari kecil kan saya ikut Mbah nenek. Iya. Dan itu ibu ikut pisah dari nenek, pisah dari nenek itu ke Surabaya. Jadi saya tinggal sama nenek itu dikirimi uang. Sama ibu. Iya. Oh. Jadi untuk komunikasi dan sebagainya sama ibu itu waktu kecil itu seperti gimana ya? Kayak terbatas gitu. Enggak. Jadi lebih banyak sama nenek itu. Apa Mas Supardi nggak ada usaha untuk bertemu dengan ayah atau Kalau saya bertemu enggak. ada kebencian, ada kemarahan atau gimana?
Kalau soal itu iya mungkin karena gini, nggak apa-apa Mas. karena gini, ibu pergi ke Surabaya itu kayak kerja, ayah pergi itu, ayah saya ninggalin ibu, jadi saya benar-benar nggak suka itu. Ya. Makanya saya selalu nurut sama ibu. Ya. Ya. Baik. Dan Yeah. kayak gini, saya mau masuk Muslim juga sudah izin sama ibu. Ibu bilang gini, kamu mau keyakinan apapun kamu bebas, yang penting gini, nanti setelah kamu pindah dari keyakinan si A ini kamu ke keyakinan si B, kamu harus tetap melakukan ibadahnya gitu. Jadi saya bilang ke ibu iya gitu. Artinya kamu disuruh menjadi seorang muslim yang baik. Iya, mungkin pesannya ibu seperti itu, tapi nanti saya coba untuk lebih baik lagi itu intinya Ya. gitu. Jadi maksud saya begini, ibu pesannya kalau memang pindah dalam Islam ya jadilah yang baik gitu kan ya. Iya, tetap jalankan jalan ibadah Islam yang baik, atau suruh juga dua-duanya suruh melaksanakan. dua-duanya gimana? Kristen ya dilakoni, Islam ya dilakoni. Enggak ya. Ibu bilangnya itu gini, aku kan izin kemarin dari jauh-jauh hari kemarin, ibu bilang aku mau ganti keyakinan apa, saya mau Muslim gitu, soalnya nanti saya mau nikah juga mau pindah Muslim gitu. Terus ibu bilang, emang sih calon istri kamu nggak mau mesti kayak ikut kita Nasrani? Kelihatannya sih aku aja yang ikut beliau gitu, soalnya kan saya nggak tahu juga, lagian saya juga jarang ibadah di gereja. Mungkin nanti kalau saya masuk Muslim saya bisa lebih baik lagi, jadi laki-laki yang lebih baik gitu. Terus aku bilang ya terserah kamu gitu, intinya kalau kamu mau keyakinan apapun kamu bebas, kalau kamu sudah dewasa, bilangnya ibu gitu. Nah kalau kamu punya keyakinan apapun kamu tetap jalankan apa yang diajarkan di agama itu, keyakinan ya, gitu. Ya, pertama alhamdulillah karena ada persetujuan restu dari ibu, dan sikap Mas Supardi yang sangat hormat sama ibu juga sebuah sikap yang sangat bagus, karena Islam juga mengajarkan seperti itu. Berbakti pada orang tua itu sesuatu yang amat sangat menentukan. Ridhonya Allah, cintanya Allah sama Mas Supardi itu ketika orang tua Mas Pardi itu ridho akhir-akhir pada Mas Pardi. Oleh karena kebaktian atau istilahnya ketaatan atau kepatuhan atau bakti pada ibu tadi merupakan sikap yang sangat positif, dan Islam tidak serta-merta mengubah itu meskipun berbeda keyakinan. Jadi artinya Mas Supardi harus tetap hormat, kasih sayang kepada ibu, apalagi dalam konteks ini ibu ya itu mengizinkan. Ini satu. Tetapi di balik itu cinta Mas Pardi kepada ibu harus juga tulus. Ya. Tulus itu begini Mas Pardi, tulus itu berarti Mas Pardi tidak akan rela ibunya masuk neraka gitu Pak. Kalau Anda mencintai seseorang, kan Anda ingin membahagiakan orang itu, akan membuat orang yang Anda cintai itu menjadi bahagia, senang dan sebagainya. Demikian pula kepada ibu tadi, karena Mas Supardi itu berbakti pada ibu, maka tentu jangan rela kalau ibu Anda tidak masuk surga, ya. Terus berarti ada kewajiban dalam diri Mas Supardi, pertama mempelajari Islam dan melaksanakan Islam dengan lebih baik, kedua kemudian mengajak ibu untuk bisa ke dalam Islam, karena bisa jadi ibunya dulu juga Muslim, bisa jadi ya, sekarang saya kan belum tahu. Berikutnya dengan ayah, meskipun ada marah karena menyaksikan ibu ditinggal pergi, ya kan, itu logis ya, kalau ada kemarahan itu logis ya. Tetapi bagaimanapun juga karena itu ayah, ada baiknya juga jenengan juga kedepannya mencoba untuk menemukan kembali hubungan dengan ayah, karena Mas Pardi masih kecil, tidak tahu duduk perkara permasalahan ketika orang tua itu terjadi perpisahan.
Ya kan nggak tahu menahu kan, taunya ibu ditinggal pergi kan gitu kan. Nah tapi kan kita nggak tahu masalahnya. Oleh karena itu bagaimanapun karena ini orang tua di dalam konteks Islam berbakti itu ya memang harus. Karena itu maka diupayakan nantinya istilahnya ditelusur dan dihubungkan kembali dengan baik. Menjalin komunikasi. Ya itu ya. Nah kemudian yang dari saya lebih lanjut begini Mas Fardi, tadi sudah diawali bahwa agama itu urusan surga dan neraka. Ya, karena itu kalau kita beragama, tentunya kita harus benar-benar beragama dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan untuk bersungguh-sungguh itu, maka alangkah yang penting atau hal yang penting harus dilakukan adalah memahami agama itu. Ya, kalau dalam Islam yang namanya kita fakta hidup ini kan gini, Mas Parti melihat oh ibuku Kristen, oh sekarang aku Muslim, oh tetanggaku ada yang Hindu, oh tetanggaku ada yang Buddha kan gitu kan ya. Oh berarti dalam hidup ini ternyata ada banyak agama kan gitu kan ya. Nah kenapa kok saya Islam ya gitu kan ya akhirnya. Kenapa saya kemudian memilih Islam? Ya. Tentu selain karena kekasihnya Muslim kan gitu kan ya. Tentu harus ada alasan yang lebih penting dari itu, karena ini kan bicara surga neraka. Artinya apa? Kalau kita memilih sesuatu yang salah, yang celaka kita. Kalau kita memilih sesuatu yang benar atau baik, yang bahagia juga kita. Nah, maka dalam konteks ini memilih agama ini juga harus punya landasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan agar lalu tidak salah pilih. Karena kan gini Mas Wardi ya, kan tidak mungkin tuh ya kalau Kristen benar, Islam juga benar, dua-duanya sama-sama benar. Kan tidak mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena kan yang diajarkan Kristen beda dengan yang diajarkan oleh Islam. Yang dipertuhankan dalam Kristen dengan yang dipertuhankan dalam Islam itu berbeda ajarannya. Sehingga nggak mungkin kita simpulkan dua-duanya sama-sama benar. Kan nggak mungkin Mas Supardi ini ada berita Mas Supardi itu lahir hari Senin, terus yang satu lagi hari Selasa, yang satunya lagi hari Rabu, terus kita bilang oh semuanya benar. Kan tidak mungkin. Oh satu bilang ini, satu bilang ini, satu ini, kalau itu diomongkan semuanya benar, tidak mungkin kan itu kan ya. Demikian juga masalah agama, karena agama A, B, C, D ini berbeda-beda, maka tentunya tidak mungkin ajarannya berbeda-beda walaupun tujuannya sama yaitu surga, tapi tidak mungkin karena isinya berbeda lalu kita simpulkan semuanya sama, semuanya benar ya. Maka karena itu lalu kita harus mencari dengan baik mana agama yang benar. Sehingga sebetulnya harapan saya tadi begini, jangan memilih Islam kalau Islam itu nggak benar. Ngapain milih Islam kalau Islam itu tidak benar? Pilihlah Islam karena Islam itu benar ya gitu. Nah tapi apapun karena sudah berjalan, maka saya mendukung ya, karena sudah memilih Islam dan sudah siap untuk Islam ya, insya Allah hari ini akan bersahadat dan menjadi Muslim kan gitu kan ya. Nah, tetapi selanjutnya perlu kemudian Mas Pardi pahami tentang konsekuensi ketika memilih Islam tadi, bahwa di dalam Islam lalu kemudian dinyatakan atau harus diyakini bahwa Islamlah agama yang benar, sedangkan agama di luar Islam itu disebut salah, keliru. Meskipun itu agama ibunya sendiri pun harus berani mengatakan keliru, karena yang mengatakan keliru bukan Mas Supardi. Yang mengatakan keliru itu adalah Al-Quran, yang harus diyakini, diterima kebenarannya oleh Mas Supardi kalau kemudian menjadi Muslim ya. Jadi bukan saya, bukan tapi itu teks dan pernyataan kitab suci gitu loh. Demikian ketika orang jadi Kristen, tidak mungkin kan mengatakan Islam juga benar. Nah gitu kan ya, orang Kristen juga akan mengatakan Kristen yang benar, di luar Kristen ya salah. Itu logis-logis saja gitu kan ya. Jadi ketika Mas Supardi menjadi seorang Muslim, ya Islamlah yang benar, di luar Islam tidak benar. Nah gitu ya. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana kemudian Mas Supardi bisa yakin bahwa Islam itu benar ya. Karena tadi kan saya katakan semestinya memang Mas Supardi prosesnya itu mencoba mendalami mengapa saya harus memilih Islam. Kalau memang Islam benar ya oke lah, kalau Islam salah, nah kira-kira gitu ya, maka untuk itu perlu didalami. Nah karena kemudian prosesnya tidak seperti itu ya tidak masalah kalau starting pointnya hari ini
katakanlah untuk segera memulai. Nah, saya ingin semacam mengurai sedikit tentang bagaimana sih melihat bahwa Islam itu agama yang benar. Ya, kira-kira begitu, mengurai sedikit tentang bagaimana sih. Karena saya dulu Mas Supardi, saya itu dulu lahir dari keluarga Muslim. Lalu kemudian sampai SD, lulus SD Muslim. Masuk SMP saya masuk Kristen. Karena saya sekolah di Kristen. Jadi dah saya dulu begini Mas. Oh, Katolik. Ya begitulah ya. Saya dulu begitu. Jadi saya kalau hari Jumat tidak di masjid tapi ke gereja. Karena hari Jumat adalah schedule sekolahan itu dibimbing di gereja. Nah, jadi orang tua Islam sampai lulus SD saya Islam, kemudian masuk SMP Kristen karena ibu bapak saya buta huruf, tidak bisa mengajari saya, akhirnya saya kemudian ngikut ke Kristen. Nah, setelah lulus Kristen saya masuk SMA. Masuk SMA, guru wali saya itu orang Hindu, pendeta Hindu, namanya Padmawiyata. Nah, karena dekat banget, akhirnya saya cenderung ke Hindu. Ya. Jadi saya itu Islam, Kristen, Hindu, kira-kira begitu. Perjalanannya begitu, sampai akhirnya lalu teman saya bilang, sakjane karepmu apa Sur? Kok agamu kok pindah-pindah ngono, rumang sama agamamu dolanan nah. Itu pertanyaan. Terus kemudian lebih lanjut dia bertanya, sekarang gini, apa mungkin semua agama itu benar? Saya diberi pertanyaan begitu. Udah, renungkan, pikirkan, cari jawaban. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya ya alhamdulillah saya mencoba mencari jawaban. Pertama begini cara saya mencari jawaban. Kalau benar agama Tuhan itu ada, gitu Mas. Kalau Tuhan itu ada, maka nggak mungkin Tuhan itu banyak. Ada temannya, ada koleganya, nggak mungkin. Karena kalau Tuhan banyak nanti manusianya bingung, yang menciptakan aku yang mana? Nah, kira-kira gitu. Ya. Apalagi kalau kemudian ternyata penciptanya beda-beda, celaka lagi nanti. Nanti istri kita yang menciptakan Tuhan yang berbeda kan dengan Tuhan kita, kan celaka kan? Maka logika saya mengatakan, kalau memang Tuhan itu ada, maka Tuhan itu harus satu. Tidak boleh ada penandingnya, tidak ada yang lain kecuali satu. Dan dialah yang menciptakan segala yang ada. Kalau lebih dari satu, bagaimana kalau Tuhan berkelahi nanti? Celaka. Rebutan pendukung, celaka lagi kan gitu kan ya. Oleh karena itu buat saya, kalau memang Tuhan ada, maka Tuhan wajib satu, tidak boleh lebih dari satu. Ya. Nalarnya begitu. Akhirnya setelah itu saya gini, kalau gitu agama apa yang mengajarkan Tuhan itu satu? Saya baca, kemudian kembali, kalau Hindu itu Weda, kalau Buddha itu Tripitaka, kalau Kristen itu Injil, kalau Islam itu Al-Quran. Kemudian saya coba saya bandingkan khusus tentang Tuhan. Ternyata saya menemukan bahwa satu-satunya agama yang mengajarkan Tuhan itu satu, ya satu-satunya hanya Islam. Di dalam Kristen saya diajari Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya gitu kan ya. Kemudian di Hindu saya diajari Siwa, Brahma, Wisnu, yang merupakan one in three Pak. Sang Yang Widyasa menjelma menjadi Brahma, menjelma jadi Wisnu, menjelma menjadi Siwa, Trimurti. Di dalam agama Kristen kita kenal Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus kan gitu kan ya. Tuhan Allah, Yesus, Roh Kudus gitu kan ya. Jadi Trinitas. Agama Buddha sampai hari ini saya belum bisa menemukan jawab siapa Tuhannya. Ya. Karena itu lalu yang paling dekat dengan pikiran saya adalah Islam, karena dia mengatakan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Allahu somad. Karena Tuhan itu satu, Tuhan itu tempat bergantung. Jadi gantungan hidup kita ya tidak ada yang lain kecuali kepada Allah. Karena dialah yang menciptakan kita. Maka kita menggantungkan diri Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak mungkin melahirkan, pun juga tidak mungkin dilahirkan. Nah, kalau Tuhan melahirkan,
nanti ada Tuhan banyak. Kalau Tuhan dilahirkan, nanti yang berkuasa yang melahirkan atau yang dilahirkan. Nah, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ini satu-satunya ahad, tidak ada. Nah, itulah saya temukan di dalam Al-Quran itu seperti itu. Wow. Maka saya berpikir kalau begitu yang paling logis itu ajaran agama Islam tentang Tuhan. Nah, itu awalnya begitu. Nah, kemudian akhirnya saya coba telusuri lebih jauh. Nah, saya kemudian menemukan, Mas Supardi, satu bukti yang buat saya menjawab semuanya. Karena kalau saya tanya misalkan Gus Koco pun, kalau saya tanya, buktikan Tuhan itu ada, saya pikir belum tentu beliau bisa jawab. Belum tentu bisa jawab. Buktikan Tuhan itu ada, para ulama akan kesulitan. Tapi saya hidup justru mencari bukti Tuhan itu ada. Nah, bagaimana saya membuktikan Tuhan itu ada? Nah, disitulah saya ketemu informasi yang sederhana, yang mengatakan begini: kalau ada buku yang bisa dihafal, maka di dunia ini hanya ada satu buku. Di dunia ini hanya ada satu buku yang bisa dihafal. Tidak ada buku yang lain yang bisa dihafal. Saya seorang dosen, saya sudah nulis sejumlah buku. Jangankan kok hafal satu buku, satu bab saja tulisan saya sendiri nggak bisa hafal. Kalau nggak percaya nanti Mas Supradi bisa saya uji. Saya suruh bikin surat cinta kepada Mbak siapa ini? Wahyu. Bisa nggak bikin surat cinta? Bisa, pasti bisa. 10 lembar, 15 lembar juga bisa. Kan begitu kan jawabannya? Kemudian saya tantang, coba hafalkan isinya. Tidak boleh meleset satu kata pun, satu huruf pun. Hafal, 15 halaman saja wis. Saya kasih 50 juta kalau bisa. Kelihatannya enggak. Nah, itu baru 15 lembar. Lah ini ada satu buku tuh. Di dunia ini tidak ada seorang pun pendeta, termasuk paus yang dikatakan Rasul, yang bisa hafal Bible. Tidak ada, silahkan dicari informasinya. Tetapi ini ada buku yang bisa dihafal, dan satu-satunya tidak ada pembanding. Kalau ada pembandingnya, tidak istimewa. Tapi ini hanya satu-satunya. Berarti kalau satu-satunya nggak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Karena kalau yang membuat manusia seperti buku saya, beliau juga bisa bikin. Tapi karena ini ada satu-satunya buku yang bisa dihafal. Surat cinta 15 halaman saja nggak bisa dihafal. Ini berapa ratus halaman bisa dihafal. Disitulah Mas Supardi saya mengatakan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena tidak mungkin buku ini dibuat oleh manusia. Karena kalau dibuat manusia, manusia lain bisa membuat sesuatu. Ini misalkan, ini dibuat oleh manusia kan Mas? Orang lain kira-kira bisa membuat nggak? Bisa. Sesuatu kalau dibuat manusia itu pasti yang manusia yang lain bisa menandingi. Tapi kalau ini ada buku itu ditulis oleh siapa? Manusia. Dicetak oleh siapa? Manusia. Tapi bagaimana isinya kok sampai bisa dihafal? Pasti bersumber tidak dari manusia. Maka atas dasar itulah saya simpulkan, selain tadi ya bahwa Tuhannya jelas satu-satunya, Allahu ahad, Allahu somad itu tadi, maka kemudian saya simpulkan inilah agama yang benar, karena kitab sucinya membuktikan bukan buatan manusia. Karena kalau buatan manusia, kitabnya tidak mungkin bisa dihafal. 15 halaman saja surat cinta loh, ora iso. Ini saya tantang mahasiswa-mahasiswa saya, minta berapa? 50 juta tak bayar, bisa hafal. Bukan mengerti artinya loh ya, bukan tahu isinya ya, tapi hafal. Jadi membaca dari awal sampai akhir tidak ada satupun kata yang, dan itu bisa dihafal Al-Quran itu oleh jutaan orang. Di Indonesia banyak yang hafal Al-Quran, bahkan anak-anak kecil yang sering di televisi itu dimunculkan itu bisa hafal Al-Quran. Tapi jenengan tidak akan pernah melihat ada pendeta bisa hafal Bible. Itu. Maka itu adalah bukti yang mudah, sederhana, bahwa ini tidak mungkin buatan manusia.
kalau tidak mungkin buatan manusia, maka ini datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu Mas Supardi, di dalam Al-Quran sendiri itu manusia itu ditantang oleh Gusti Allah. Kalau kamu nggak percaya, kira-kira gitu, ayo satu surat saja seperti ini. Ditantang. Sampai hari ini tantangan itu tetap berlaku. Mau dibuktikan oleh siapapun tetap berlaku. Dan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa membuat walaupun satu surat. Dikatakan, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli wa da'u syahadakum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu-ragu, tidak percaya atas Al-Quran yang aku turunkan pada hambaku Muhammad ini, maka buatlah satu surat saja dan ajaklah siapa yang bisa diajak untuk membuat. Jika kamu orang yang benar, maka kita tidak akan pernah bisa. Tidak ada manusia yang bisa walaupun dibantu oleh siapapun. Nah, itulah bukti bahwa Al-Quran itu memang datang dari Tuhan yang Maha Benar. Sampai-sampai ditantang orang yang nggak percaya, suruh buat satu surat loh. Tantangannya bukan satu Al-Quran, satu surat saja ya. Nah, itu sekali lagi perjalanan pengalaman saya menemukan bahwa Islam itu agama yang benar. Maka saya katakan tadi, kalau Mas Supardi telah berikrar diri, bersepakat, berjanji dengan dirinya sendiri menjadi seorang muslim, maka pertama tentu harus mempelajari dengan cukup baik dan segera melaksanakan, terutama adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu menjadi penentu pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman ya. Jadi kuncinya di sholat ya. Oleh karena itu dipelajari. Kemudian yang kedua, ada kewajiban mulia karena rasa cinta kepada orang tua, yaitu sedikit demi sedikit ibunya diajak ke dalam Islam ya. Berat, perjuangan memang berat, tapi Allah tidak akan melihat hasil, Allah akan melihat usaha Mas Supardi ya. Sehingga nanti Mas Supardi menikmati surga bersama ibu tercinta. Jangan biarkan ibunya tidak di surga ya. Saya mungkin poin saya itu ya Pak, mudah-mudahan menjalin bapak ya, terus dengan bapak tadi ya, karena bagaimanapun itu orang tua. Ini konsekuensinya banyak Mas. Begini, mungkin bapak lalu punya istri lagi, mungkin kan? Terus kemudian punya anak-anak, ya kan? Lah kalau nanti ketemu anak jenengan terus jatuh cinta dengan anaknya bapak jenengan gimana? Ya kan? Itu konsekuensinya. Oleh karena itu perlu ditelusur agar duduk perkara keluarga masih bisa dan kalaupun toh orang tua itu pernah salah, katakanlah bapak salah meninggalkan ibu gitu kan ya, apalah salahnya kalau kita memaafkan ya. Berat, iya berat, tapi percayalah kalau kita mohon pada Allah untuk diberi keringanan, Allah akan meringankan hati untuk bisa menerima kesalahan orang tua. Apalagi Mas Supardi tidak tahu duduk perkara, karena kita orang tua bercerai itu belum tentu yang salah bapaknya ya, belum tentu yang benar ibunya, belum tentu ya. Tapi walaupun kalau melihat kisah ibu ditinggal dalam kondisi begitu ya memang berat ya. Dan saya menghormati betul sikap Mas Supardi yang sangat-sangat berbakti sama ibunya tadi. Tapi sekarang tunjukkan kebaktian Mas Supardi pada orang tua terutama ibu adalah ketika mampu mensurgakan ibu dengan mengajak menjadi Islam. Ya saya kira saya hanya itu aja Pak. Monggo dilanjut. Baik pemirsa, tausiah pembekalan kepada Mas Supardi oleh beliau Bapak Suryadi luar biasa. Kita dapat ilmu banyak. Dan nanti setelah syahadat mungkin saya akan menambahkan sedikit kalau dari sisi Islam seperti itu ya. Nanti kita bisa lihat sedikit dari Bible tentang apakah Bible itu ya, sebagai bekal juga kepada Mas Supardi supaya bisa menjadikan ibunya seorang muslimah nantinya dan membawanya juga ke surga. Baik. Sekarang kita akan segera melakukan prosesi pensyahadatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Yuk kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta seluruh alam, saksikanlah pada sore hari ini saudara kami Supardi mengucapkan kalimat syahadat kembali kepadamu menjadi seorang muslim. Ya Allah, jadikanlah dia seorang muslim yang konsisten. Amin. Seorang muslim yang istiqomah. Amin. Seorang muslim yang menjadikan syariatmu adalah panduannya. Amin. Yang menjalankan syariat-syariatmu, menjalankan perintah-perintahmu. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang soleh solehah. Amin. Demikian juga keturunan-keturunan kami. Amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang mudah mengingat nikmatmu dan mudah menyampaikan syukur kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Selamat ya. Insyaallah ini menjadi langkah awal menempuh kehidupan baru. Amin. Kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Semoga selamat dunia akhirat. Amin. Sayang sama ibu. Amin. Dan jangan lupa didakwahi. Sama bapak kembali komunikasi. Dan harus sayang sama istri. Amin. Nanti anak-anaknya kalau sudah besar semoga menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Diajari ngaji. Amin. Matur nuwun Cak Supardi. Sama-sama. Pecinta kristologi Ayah Sofia khususnya dan juga peserta atau jemaat Ojo Gelo. Ini ada momen jadi satu, ada Gus Pedik di sini, kemudian tadi ada Bapak Suryadi yang luar biasa tadi sudah memberikan sangu, ya, sangu kepada Mas Supardi bagaimana menjadi seorang yang Muslim itu harus punya keyakinan. Yang pertama dan itu sangat penting adalah keyakinan bahwa Al-Quran ini pasti bukan dari manusia. Karena Al-Quran ini satu-satunya buku setebal itu yang bisa dihafalkan oleh manusia. Dan tadi dibuktikan juga bahwa tidak ada seorang pengarang pun yang hafal dengan bukunya. Jangankan seluruh buku. Saya pun pernah mengarang buku 2 lembar, 3 lembar saja nggak bisa menghafalkan buku karangan saya sendiri. Demikian juga Pak Suryadi tadi, bukunya banyak dan tidak bakalan bisa menghafal. Demikian juga Bible, ya, Bible Alkitab itu tidak ada seorang pun pendeta yang hafal 3 lembar bolak-balik. Kardinal juga enggak ada. Bahkan paus pun tidak ada seorang paus pun yang hafal satu surat. Satu surat entah itu dari Lukas atau dari Matius, enggak ada yang hafal. Ya, dan itu Ayah Sofia masih tetap dengan tantangannya. Yang bisa menghafal beberapa lembar itu dapat mobil. Sampai sekarang nggak ada yang pendeta yang mau memenuhi tantangan itu. Nah, kita akan lihat salah satu apa ini isi dari Alkitab. Bisa di atas itu? Ya. Nah, pernah baca ini, Mas Supardi dulu? Ya. Ini di Lukas
satu-satu. Coba dibaca Mas Supardi. Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Oke. Jadi coba kita lihat dari itu, jelas-jelas bahwa isi dari Lukas ini bukan wahyu, ya. Iya. Jadi ini membuktikan bahwa Alkitab dari Lukas ini membuktikan bahwa ini bukan wahyu. Ini adalah penelusuran. Ya, tak? Iya. Dari ini Lukas ini membukukan karena disuruh oleh Theophilus. Makanya dia menulisnya Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu dan seterusnya, ya. Seperti yang disampaikan mereka kepada kita. Ini kan bukan wahyu gitu. Tetapi karena upaya membukukan sesuatu, membukukan suatu peristiwa. Tentang apa? Ya tentang Yesus gitu. Nah, kehidupan Yesus, bagaimana Yesus itu. Nah, yang ayat ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki. Jadi bukan dari ilham, Iya. bukan wahyu, tetapi penyelidikan. Jadi ini adalah kitab penyelidikan, bukan kitab wahyu, bukan ilham. Ya, ini yang disampaikan oleh Bapak Suryadi tadi membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu. Kalau ini betul-betul adalah kitab penyelidikan, ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, jadi dibukukan gitu, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Jadi Lukas 1:1 menunjukkan bahwa Injil Lukas ini adalah bukan kitab ilham, bukan kitab samawi, tetapi adalah kitab pembukuan, ya, penelusuran, pembukuan dengan teratur bagimu. Nah, ini salah satu bukti. Jadi nanti kalau ketemu dengan ibu, Bu, Alkitab yang selama ini aku baca, aku pelajari dulu, yang sekarang ibu masih pelajari, itu bukan atas dasar wahyu, tetapi atas dasar penyelidikan pembukuan. Ini bukan, kalau versinya umat Islam, ini pasti bukan kitab suci, karena ini adalah buku ekspedisi, buku pembukuan. Oke. Baik, kemudian nah, ini juga membuktikan. Nah, kalau umat Islam, ya ini karena Anda sudah Islam, saya ajari, ini meragukan gitu. Coba kita lihat silsilah Yesus yang mau buka di web juga boleh, silsilah Yesus Lukas 3 mulai 23 ya. Iya. Ini dilihat. Ketika Yesus, silakan dibaca Mas. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahun, anak Esli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtil, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak Er, anak Yesua. Terus Anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorin, anak Matat, anak Lewi, anak Simon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud,
anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hesron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seru, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksa, anak Sem, anak Nuh, anak Lemek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Coba lihat ya. Jadi ini Lukas ya, Lukas yang tadi menyelidiki ya pada surat berikutnya ini ya, Lukas 3:29 ini sampai dengan seterusnya ayat 38 ini menelusur, akhirnya mendapatkan Yesus itu silsilahnya akhirnya ada anak Adam, dan Adam ini anak Allah. Jadi ini kan masuk kitab suci gini gitu loh. Jadi Allah punya anak namanya Adam, Adam punya anak namanya Set, dan seterusnya. Berarti Allah ini kan suami istri kalau dari versi yang seperti ini gitu. Ini semuanya kan anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini ya. Dan ini penyelidikan, bukan wahyu. Nah, jadi untuk kita sebagai umat Islam ini sangat meragukan ya. Sangat meragukan bahwa ini kitab suci. Karena apa? Kita umat Islam itu harus yakin Al-Quran itu yang paling benar, itu adalah wahyu. Kalau yang Alkitab ini ya, ini dari Lukas jelas itu penyelidikan, pembukuan, apalagi dibuktikan silsilahnya Yesus ini. Lukas menemukan bahwa Yesus itu akhirnya anak Adam dan anak Allah. Nah, ini kan di sini kan Allah berarti punya anak. Ya. Nah, itu sendiri berarti ada ambigu ya. Satu sisi dia anak Allah di sana, yang satunya dia anak Allah karena dia anaknya Adam. Jadi Adam itu dianggap anaknya Allah. Ya. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan inna masalah Isa kamasali Adam ya. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihissalam kamasili Adam seperti permisalannya Adam. Kalau ini kan anak Allah di model yang seperti itu, tapi dalam Islam itu khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi Allah menciptakan Isa maupun menciptakan Adam itu ya sama-sama dari sesuatu yang tidak bernilai, dari sesuatu yang sangat lembut. Min turab itu debu ya, sangat lembut. Jadi Allah tinggal apa? Tinggal qala lahu, jadilah Adam, maka jadi. Jadilah Isa, jadi ya, di dalam rahimnya Maryam. Tanpa ada seorang ayah, qala lahu kun fayakun ya, jadi itu firmannya Allah berupa firman, berupa sabda. Jadi gini, kadang kayaknya di Kristen itu bingung antara kata, perkataan ya, kemudian sabda dan firman. Kalau Aziz ini berkata, kalau Nabi itu bersabda, kalau Allah berfirman ya. Jadi faqala lahu, Allah berfirman kepada sesuatu tadi ya, turub tadi, sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang sangat lembut. Faqala lahu kun, jadilah. Fayakun, maka jadi, maka ada ya. Bukan terus Allah itu jadi Yesus di sana, enggak. Itu firman, perkataan saja dari Allah. Hei Adam ya, yang dari turab tadi ya, dari debu, jadilah engkau, maka Adam jadi. Tidak perlu Allah membelah diri, punya istri kemudian melahirkan, nggak perlu ya. Allah tinggal kun
jadilah hai Adam, maka jadi. Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Hei Isa, jadilah, jadi. Nggak perlu Tuhan menaungi di atasnya Maryam, tidak perlu utusan Roh Kudus supaya menaungi di atasnya Maryam. Ya agak tinggal mengatakan ya kun fayakun, jadilah maka jadi. Ya, ini masuk akal gitu, karena Allah sangat berkuasa, tinggal seperti itu. Nah, ini yang saya katakan untuk memperkuat bekal sangu dari Bapak Suryadi tadi, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Bukan kok terus Allah jadi Al-Quran, bukan. Itu Al-Quran adalah firman Allah, maka itu adalah jadi ya yang sudah kita baca sehari-hari. Kalau Allah berfirman jadilah engkau Isa, maka jadilah. Bukan Allah itu jadi Isa itu sendiri gitu, bukan ya. Allah berfirman hei Adam, jadi, maka Allah jadi firman itu jadi Adam. Allah tetap jadi dirinya sendiri, nggak perlu Allah jadi Adam, Allah jadi Isa, nggak perlu ya. Ini Islam adalah agama yang menggunakan akal ya. Kita buktikan bahwa Al-Quran itu adalah betul-betul wahyu, dan bahwa Alkitab Bible itu adalah kitab penelusuran ya, bukan wahyu. Baik, demikian Mas Supardi, semoga bekal yang sedikit ini nanti bisa dipakai untuk mengajak ibunda ya, ibunda yang telah melahirkan Mas Supardi. Sekarang ini insya Allah Mas Supardi sudah pada jalan yang benar, jalan ke surga. Jadilah istiqomah. Terus ibunya mulai diajak, Bu, ayo Bu, doanya Mas Supardi ini kepada ibunda, kalau masih di dunia ini masih nyampe lah. Tapi kalau ibunya sudah meninggal dalam keadaan non muslim, masih belum Islam, maka doanya Mas Supardi tidak akan sampai. Maka ibunya diajak, Bu, ayo masuk Islam, supaya ibu nanti kalau sudah meninggal doaku bisa sampai kepada ibu. Kalau ibu masih dalam Kristen atau Katolik atau agama yang bukan Islam, maka doaku sebagai anak tidak akan sampai kepada ibu. Ayo Bu, supaya aku bisa jadi anak yang berbakti lebih sempurna, ibu diajak masuk Islam. Oke, demikian pemirsa apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Kau syukuran kau langsung